sekarang saya telah berada di waterfront Labuan Bajo ya. Ini pengalaman saya untuk pertama kalinya di sini setelah 2018 ke sini. Ini belum seperti sekarang ini. Pemandangannya bagus, ada juga tempat duduk di sana buat foto-foto. Dan sekarang kami ini juga ingin melihat bagian sana ya. Karena pada tahun 2018 kami hanya berkunjung di daerah bagian sana saja. Oke, mantap. Ya, kapan-kapan ada waktu untuk berlibur, datanglah ke Labuan Bajo. Anda pasti pulang dengan penuh bahagia dan sukacita. Rumahku, diriku ingin kembali pulang ke sana. Dari tanah rantau, ku hanya pantau dari jauh. Ku ingin Ya, sekarang saya sedang berada di Lumu ya. Di sini memang suasananya sangat sejuk, sekitar 18 derajat. Sampai saya kedinginan pakai jaket ini. Ya, beginilah suasana yang tadi Anda bisa lihat. Awannya bagus serta tumbuhan-tumbuhan juga di sini terlihat sangat bagus. ku ingin Ya, inilah rumah kami di Lumu. Rumah adalah akar identitas kami dan tempat kami selalu pulang untuk menimba spirit baru, untuk meraih cita-cita yang belum dicapai. Makanya kami selalu kembali ke rumah di Lumu. Jadi Mama Meti, kami mau belajar memetik kopi. Ini bagaimana ngajarin ke anak-anak muda ini untuk memetik kopi. Camilo, Elsan. Nah, anak-anak, kita cara memetik kopi ini, kita memetik buah yang sudah merah. Sedangkan buah yang sudah hijau, kita belum boleh dipetik. Hanya yang merah saja. Bagaimana cara memetiknya? Karena sudah asik ketika nanti.
Nah, sekarang coba Camilo praktekkan. Nah, ini yang hitam jangan ikut dipetik ya adik-adik. Ini tuh. No, coba memetik kopi di kebunnya Opa Pit. Bukan nama. Masih tak terlalu tinggi tuh. Sini inspirasi warna. Nah, kalau kopi yang agak tinggi gimana caranya biar ini? Dari pohon yang tinggi kita dapat memakai alat ini, ya alat ini. Nama dalam bahasa Manggarai yaitu kangget. Nah, ini contohnya karena pohonnya agak tinggi, kita tarik pakai kangget ini. Kita petik kopinya yang merah, yang hitam tidak boleh dipetik. Dan yang hijau belum boleh dipetik. So, yang muda-muda ini? Yang muda-muda ini belum boleh dipetik karena belum bagus untuk dikonsumsi. Tetapi biji yang merah ini baik, enak rasanya. Pegang satu-satu begini ya. Sekarang kami lagi cake koja ya. Di hari-hari terakhir sebelum pulang balik ke Jakarta. Jadi ini biar ada pengalaman juga ya. Selama di Jakarta hanya beli kacang 2 kelinci. Sekarang kita bisa datang langsung ke tempat dan bisa melihat cara memetik kacang hingga nanti menjadi kacang yang siap dikonsumsi. Nah, yang saya penasaran ini bagaimana proses dari awal pembibitan hingga sampai nanti pasca panen. Jadi kacang yang cari bibit-bibit yang terbaik dari sini, terus dijemur. Setelah dijemur, setelah kering baru ditanam lagi. Dijemur dulu, Iya. baru langsung Jadi tanam. macam yang ini kan ini termasuk bibit yang bisa dikonsumsi untuk jadi bibit baru. Jadi ada bijinya di dalam. Lalu dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu baru ditanam. Dikeringkan dengan kulitnya. Nah, waktu mau tanam baru dikupas, baru ambil ininya, bijinya. Boleh beri sekali koerkan umur 1,5 bulan koer. Terus boleh umur 1,5 bulan itu gak lego. Itu gak panen lego cake. Cake. Kalau 2 kali lagi 2 apa? Beri kita ya. Sampai bisa minggu todo. Seminggu. Oh, cumi. Seminggu gak todo. Beri gak caca. Oh, Olong caca. pariso. Iyo. Boleh pariso. Wicok caca. Itu gak beri. Oh, Beri caca ho. oh gitu. Berarti dengan Jarak. cara. Jarak kok. Oh, gitu. Jarak.
Saya lecek. Jarah. Ya, jadi seperti inilah penampakan biji dari kacang yang telah membelah diri. Jadi inilah sebelum ia tumbuh besar jadi panjang seperti kacang-kacang yang sudah besar. Dia akan membelah diri dulu seperti ini. Lalu untuk selanjutnya atau kedepannya tinggal dirawat. Lalu ia akan menghasilkan kacang di bawah tanah ini. Ini sudah berusia 2 minggu ya. Bisa dilihat di sini. Semakin besar dan juga kacangnya masih kecil ini. Karena ini masih sangat jauh dari seperti ini yang sudah 4 bulan. Masih perlu banyak waktu dan juga perawatan untuk membesarkan sampai seperti ini. Oke, jadi kami orang-orang kota hanya tahu bentuk kacang ini dari buahnya saja begini. Tapi ini yang membuat saya terkejut bahwa di atasnya ini seperti ini. Angkat sedikit. Panjang seperti ini. Dan ini sudah berusia 4 bulan. Benar-benar panjang, banyak juga tuh. Rasanya manis. Jadi ini Bapak Kue Minus dengan Mama Kue Lit sengaja menyisakan setengah petak ini untuk kita petik bersama biar Camilo dan Chano tahu bagaimana proses menanam kacang, kemudian sampai hasilnya kita petik hari ini seperti ini. Kalau kita di kebun begini, makan begini aja enak, nggak perlu digoreng atau rebus juga bisa. Jadi ini juga jajan papa waktu SD ya. Ketika berjalan menuju sekolah, melewati kebun-kebun seperti ini, Cabut. langsung cabut saja. Cuci tangan itu, cuci tangan dulu Mil. Kalau udah nyampe muara coklat. Balik, injak pakai kaki. Mantap. Ini balik. Ini balik.
Oke, jadi saya dengan bersama keluarga yang lain setelah tiba di sawah setelah tadi kita memetik kacang. Jadi di sini kami melihat pemandangan yang sangat bagus dan kami sedang membajak dan menanam padi di sini. Beginilah kira-kira pemandangannya. Banyak lumpur, agak dangkal sedikit. Iya. Jadi kami sampai sekarang dengan bule saya ini sehari-harinya kerjanya memegang lumpur begini. Jadi kami menggantungkan hidup dari lumpur-lumpur ini. Jadi memegang lumpur bagi kami itu sudah biasa. Dalam 1 hektar itu minimal hasilnya 1 ton. Sekarang tidak memungkinkan begitu karena kekurangan pupuk dengan pengobatan hama. Hasilnya cuma sekitar 4-5 karung lah, sekitar hanya 500 ya, 4 karung saja. Yang biasanya 15 sampai 20 karung hanya 3-4 karung karena pemupukan kurang. Tanaman plantation, jadi kita melakukan persemaian di sini dulu. Jadi gabah padi itu ditabur di sini sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian bibit ini akan dipindahkan ke sawah untuk ditanam satu persatu. Jadi begitu, Mas Milo. Baru ditanam lagi di petak yang berbeda, lalu dikasih jarak Iya. padi dengan padi lainnya. Iya betul. Jadi setelah di persemaian seperti ini dipindahkan lagi sekitar 2 minggu lagi, 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi kita tanam yang kayak tadi satu. Lama pembibitan disemai di sini berapa bulan? 3 minggu. Oh, 3 minggu. Jadi pembibitan itu persemaian di sini itu 3 minggu, baru setelah 3 minggu ditanam di sawah. Karena tadi belum sempat memikirkan tentang mencari belut karena waktunya mepet ya. Di lain waktu saja. Iya. Ini adalah proses potong padi atau panen padi di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jadinya dipanen, ya, taruh di pinggir karung. Kalau bibit beras merah ada di sini gitu. Ada beras merah. Nanti tumbuhnya warna merah. Iya, tumbuhnya warna merah. Di dalamnya. Di dalamnya daunnya. Ini di dalamnya ini warna merah. Oh. Karena ini beras merah. Tapi kalau tumbuh kayak padi pada umumnya. Iya, tumbuh padi pada umumnya. Yang di dalam isinya setelah diproses di penggilingan alami dari bahan kayu, ditumbuk pakai kayak alu begitu, baru dikonsumsi. Jadi ini semuanya serba alami tanpa menggunakan pupuk. Jadi ya rasanya tetap manis juga dan hasilnya ya memang tidak seberapa, tapi kimianya yang berkurang. Ini isi berasnya, ini beras merah tapi karena pakai kupas sehingga kulit arinya yang warna merah jadi hilang. Sudah beras. Oh iya. Jadi berasnya seperti ini.
Nanti kan dikeringin dulu, baru dibawa ke penggilingan sehingga pisah antara kulit luarnya itu dengan isinya dalam. Nah, berasnya itu di dalam itu. Setelah dipisahin dari kulitnya. Oh, gak sampuja. Nah, kalau ini kan padi. Ya, sekarang mengingat hari sudah mulai senja, tibalah waktu di mana kita pulang ke rumah setelah melewati beberapa proses penanaman dan pemanenan di sawah Lumu. Oke, demikian hari ini. Just like the song that you were singing. Oh, you got me begging. Oh, you got me. Let me see you walking. Pernah kunjungi. Let me see you walking. Ini namanya di sini apa sama sakura? Kakanano. Kakanano. Just like the song that you were singing. Oh, you got me begging. Oh, you got me. Let me see you walking. Bop. Put your love in it. Bop. Oh, 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 oh. Bop. Put your love in it. Bop. Let me see you walking. Asih nyebrang tikungan enak kan. Nggak kelihatan masalahnya.